makanan di rumah sakit, makanan orang sakit, mindsetnya ya, akhirnya dia selesai dari opname makan sejadi-jadinya, nggak dipilih-pilih lagi, akhirnya sakit lagi. Gitu. Nah selanjutnya adalah sistem reproduksinya, baik laki-laki maupun perempuan, ya kan, dia akan perbaiki, siklus menstruasinya akan bagus, kalau laki-laki kualitas spermanya akan bagus, ya. Nah itu akan terjadi perbaikan di organ reproduksi. Selanjutnya akan terjadi perbaikan refunction, ya, memfungsikan kembali di organ sarafnya. Yang sebelumnya tangannya suka kebas, ada suka kesetrum gitu ya. Nah, tangan kesetrum itu bukan ngerasa, oh saya punya ilmu yang lain, enggak. Karena sirkulasi darah kita tidak lancar. Ya, nah berarti ini sirkulasinya darah akan lancar lagi. Jadi refunction dia memfungsikan kembali beberapa organ yang memang dulu sudah mulai rusak akan terperbaiki gitu ya. Nah, selanjutnya ini cara sehat ala Tibun Nabawi. Cara mandi dan bersiwak ya atau sikat gigi. Cara mandi yang benar yaitu dari kaki dulu sampai dengkul terus naik ke perut. Ya, naik ke perut supaya apa? Bagian kaki sampai perut itu angin yang ada di dalam sendi-sendinya itu naik ke atas, terjadi evaporasi. Ya, jadi angin itu tidak terjebak di dalam sendi-sendi kita. Ya, kalau dia terjebak di dalam sendi-sendi kita, itu siap-siap kita akan kena sakit rematik dan asam urat. Jadi cara sehat Tibun Nabawi ini ada kebetulan saya muslim, saya mempelajari, jadi saya belajar dari Tibun Nabawi maupun traditional Chinese medicine kita padukan, ya, sehingga salah satunya cara mandi dan bersiwak. Nah, mandi setelah perut, ya kan, setelah perut, nah itu biasanya kalau saya sikat gigi seperti tadi, ya, sikat gigi, kasih odolnya, sikat gigi, lidahnya digosok, agak terus dikeluarkan, berusaha dikeluarkan dahaknya atau lendir atau reaknya dalam mulut maupun dalam hidung. Nah, juga ini dalam kondisi COVID, biasanya saya suka tambahkan ini sikat gigi saya kasih Biosima Pro 3-5 tetes di sini agak sini, langsung saya sikat gigi. Ya kenapa? Sekarang dokter gigi sedang tidak praktek. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan mulut dan gigi. Ya, jadi Pak, kalau saya nih awalnya saya seminggu sekali, tapi biasanya saya sekali 2 minggu atau sebulan sekali. Ini saya pakai ini, ya kan? Ya, terus nah biasanya tuh karang giginya yang udah mulai menumpuk itu biasanya akan rontok dengan sendirinya, gitu ya. Dan otomatis pH mulut kita juga tinggi, ya kan? Bakteri buruk, bakteri jahat yang ada di dalam mulut kita itu keluar sendiri, termasuk lendir atau reak yang ngegulung si virus yang di dalamnya salah satunya adalah si COVID-19 tersebut ya. Nah, setelah udah perut, siwak naik sampai ke dada sini. Ya, sampai ke dada sini, leher, bersabun. Sabunan, ya kan, sabunan, ya kan, terus muka, siram muka, terakhir bagian kepala. Kenapa? Ubun-ubun kita ini adalah merupakan katup angin dalam tubuh kita atau pentil dalam tubuh kita. Ya, jadi ini yang terakhir. Bisa dibayangkan kalau kita mandi, kepalanya dulu disiram. Tertutup dulu katupnya, pentilnya tertutup dulu. Terus kita basahin semuanya. Angin yang ada di dalam buku-buku 666 sendi yang ada di dalam tubuh kita, kemana larinya? Kentut, sendawa, udah nggak bisa. Mungkin ada kali kentut sendawa, masih sedikit. Tapi yang real yang ada di situ, nggak bisa. Nah, jadi sekali lagi, harus dari bawah membasahinya. Bagaimana dengan mandi junub? Ya sudah, setelah ini udah basah, udah siram. Mandi junub kan yang penting semuanya terbasahi. Ya kan? Nah, itu dia caranya mandi. Nah, sama halnya juga kalau kita mau berenang misalnya. Ya basahin dulu bawahnya. Ya. Nah, juga dengan cara mandi ala Tibun Nabawi ini, ya, ini kita ngirit.
Kenapa? Nggak perlu bikin air panas, ya. Nggak perlu bikin air panas, nggak perlu pakai listrik, pemanas heater, nggak perlu kita mau bikin gas, ya kan? Kenapa? Karena dengan kita memberikan air, menyiram air dari bawah sedikit-sedikit, tubuh kita beradaptasi. Coba nanti malam, bangun jam 3, atau nggak usah mandi, nanti malam jam 3 atau jam 12 mandi. Pakai air dingin. Ini terjadi di gunung pun nggak masalah. Pakai ini sampai perut, ya, tunggu 2-3 menit, terus dia bersiwak, naik ke atas, terakhir ini, insya Allah nggak merasa dingin, ya. Jadi pakailah air dingin biasa, air sumur, air biasa caranya. Nah, jadi nggak perlu lagi pakai air panas, ya, gitu. Air panas pun sebenarnya kurang baik kalau kita kalau untuk mandi, ya. Selanjutnya cara makan, ya. Ini pakai 3 jari. Di sini ada bakteri pembusuk, enzim pembusuk untuk makanan itu sebelum masuk ke proses mekanisasi dan enzimisasi lagi ke pencernaan kita, ya. Jadi 3 jari sebelah kanan, ya. 3 jari, jempol, telunjuk, tengah sebelah kanan. Cara cebok pakai yang tangan kiri. Di jari-jari kita yang tangan kiri ini, ya, ada namanya disinfektan alami, ya. Jangan dibalik loh, ya. Kenapa? Kalau dibalik ini busuk masuk ke dubur kita, kemungkinan bisa wasir. Ini makan, kemungkinan kita disinfektan yang kita makan. Jadi kalau anaknya kidal, makan tetap tangan kanan, cebok tetap tangan kiri, nulis boleh di tangan kiri kalau dia kidal, ya. Selanjutnya cara tidur. Cara tidur itu jantung ada di sebelah kiri di atas, ya, tidurnya, ya. Supaya apa? Tidak tertekan jantung kita, supaya selama tidur sirkulasi darah kita itu lancar. Jadi kita kadang-kadang suka ngalamin pada saat kita bangun tidur kok pegel-pegel, capek-capek, ada ruam di paha, itu kadang-kadang pembuluhnya darahnya pecah. Di paha kalau ada ruam. Kalau di pembuluh darah pecah di kepala, ya kan kayak itu yang namanya dijilat setan, kepala, itu stroke itu, hati-hati. Jadi kebiasaan tidur harus awalnya jantung di atas. Nanti kita telentang, balik lagi ke kanan. Telentang, balik lagi. Jangan sekali-kali kita balik ke kiri. Gitu. Kenapa? Jantungnya tertekan. Cara tidurnya harus yang benar. Cara ngaduk makanan, ya. Ini anti clockwise nih. Biasanya kan kita ngaduk begini. Nih ya, ini gini kan. Sebenarnya harus anti clockwise. Kenapa? Karena anti clockwise itu partikel-partikel yang ada di makanan atau zat aktif yang ada di obat-obat herbal kita suka menyeduh manjavikan, ya. Menyeduh mahkota raya, menyeduh sayur, menyeduh makanan, minuman yang lain, itu biasanya adalah begini. Sekarang karena udah ngerti, harus anti clockwise, kebalikan arah jarum jam. Seperti si bulan mengelilingi bumi, dia kebalikan arah jarum jam. Bumi mengelilingi matahari, kebalikan arah jarum jam. Matahari mengelilingi Bima Sakti, juga kebalikan arah jarum jam atau disebut anti clockwise. Bersamaan itu sama dengan tawaf, gerakan tawaf, ya. Dari kanan ke kiri dia tawaf. Nah, ini cara mengaduk makanan minuman supaya apa? Zat aktif atau partikel yang ada di makanan dan minuman tersebut lebih terperbaiki, ya, gitu. Mandi hujan. Air hujan itu air alami yang langsung jatuh ke laut, itu bagus sekali buat reproduksi. Di bumi ini ada 3 sumber air yang baik, yaitu air zam-zam, air kelapa, dan air hujan. Jadi biarkan anak-anak kita berkesempatan untuk mandi hujan. Kenapa? Agar reproduksinya dan antibodinya naik. Itu salah satu berkah dari hujan. Ya, banyak orang, oh alhamdulillah hujan. Ya pakai air hujan itu untuk antibodi kita. Tapi kalau emaknya bilang, nak, jangan mandi hujan, nanti sakit. Beneran sakit tuh anak.
Karena doa bagi ibunya, ya kan, mendoakan sakit pada saat mandi hujan. Padahal air hujan itu Allah atau Tuhan berikan itu untuk keberkahan. Termasuk keberkahan kesehatan tubuh kita. Ya, jadi hujan. Tapi tetap caranya sebelum mandi hujan, basahi dulu bagian bawahnya sampai atas, udah kepala baru lari ke air hujan, ya kan? Boleh buka baju semuanya nggak apa-apa, silakan, ya. Kalau emaknya mau mandi hujan, jangan buka baju juga, tetap pakai baju, ya, gitu. Nah, pengobatan herbal, ya, versus kimia sintesis. Pengobatan herbal alami berasal dari timur, menggunakan bahan alami, dia probiotik, meningkatkan imunitas tubuh, bersifat holistik. Yang namanya tadi menye-menye atau menyeluruh. Ya. Mengobati sumber penyakit, causative treatment. Tadi nih, orang vertigo, yang diobatin bukan kepalanya loh, tapi lambungnya. Karena di lambung ini ada saraf yang langsung ke kepala untuk bikin dia pusing. Contoh nih, orang lapar, ya, apa yang terjadi? Secara emosi dia akan marah, gitu. Akan marah, juga akan pusing kepalanya, gitu, ya. Terus jadi dia sifatnya adalah menyeluruh, mengobati, causative treatment. Tidak ada efek samping, ya. Yang terjadi adalah efek reaksi positif atau DOC. Mengandung vitamin, mineral, dan nutrisi. Ya, berkesan lambat tetapi konstruktif. Nah, sedangkan pengobatan kimia dia berasal dari barat, menggunakan bahan sintesis, isolat, bersifat antibiotik atau racun. Menurunkan imunitas tubuh, mengobati gejala penyakit, simptomatik kayak tadi, vertigo, yang disembuhkan bukan kepala, tapi sumbernya adalah siapa? Si lambung tadi. Ada efek samping, memiliki kesan cepat tapi destruktif, gitu. Ya. Ya, nih. Selanjutnya, dalam konsumsi obat herbal, proses utama yang dilakukan adalah apa? Membuang bahan beracun yang menyebabkan organ tidak berfungsi, yaitu dengan proses detoksifikasi. Keluar tuh healing crisis, tindak balas serta penyembuhan. Apabila proses pengeluaran racun atau detoksifikasi itu sudah terlaksana, maka kandungan bahan-bahan aktif obat herbal itu bisa diserap tubuh dengan baik, 100% nih. Ya, jadi ingat, saya ulang lagi ya. Jadi kalau proses detoksnya sudah terjadi, maka kandungan bahan aktif obat herbal itu diserap tubuh dengan baik. Jadi pada saat dia detoks, ya, harus dia teruskan tuh. Jadi konsumsi obat herbalnya harus diteruskan, walaupun dengan dosis perawatan atau dosis ringan sekalipun. Jadi jangan sampai dia terjadi detox, dia stop. Maka itu jangan sampai terjadi detox yang vulgar. Ini yang saya ajarkan dari tadi, dari awal. Gitu loh. Kenapa? Karena kuncinya setelah detox terjadi, obat herbalnya langsung bisa terserap oleh tubuhnya, ya, organ yang memerlukan. Gitu. Ya. Nah, proses terjadinya penyakit awalnya sehat, kita lihat di sini sehat, ya. Selanjutnya dia disebutnya akut, ya. Setelah itu, nah akut nih. Nah akut ini biasanya banyak nih simptom-simptom atau gejala-gejala, pusing kepalanya, kolik perutnya, ya kan, pinggangnya sakit, influenza, ya. Itu subakut, akut, ya. Masuklah ke subakut. Masuk dia ke rumah sakit, ketemu dokter, perawat, ya. Nah, setelah subakut, belum berubah dia pola makan, pola minum, pola hidup, pola pikir, naik ke kronis. Mimisan lah, ya kan, pikun, gitu. Bayi pun ada yang kronis, ya. Kalau sudah masuk ke degeneratif, udah osteoporosis, osteoartritis, stroke, demensia, kanker. Nah, kalau bisa, kita bisa sembuhkan nih dari degeneratif ini nih, ya, ke kronis. Nah, akan terjadi gejala klinis, penyakit timbul dirasakan. Kalau nggak bisa, maka tangan Tuhan yang berlaku, yaitu disembuhkan
dengan ditariknya jiwanya atau nyawanya dari tubuhnya, yaitu menjadi kematian. Jadi sebuah kematian itu adalah sebuah proses penyembuhan paripurna yang memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, ya kan? Jadi juga jangan takut kalau misalnya orang meninggal, ya kita semua akan meninggal, tapi berusaha untuk orang bisa sembuh, gitu, ya. Nah, terus peringkat pertama, kondisi awal, nih yang saya bilang sering diabaikan, sinyal-sinyal sakit tubuh yang sering diabaikan. Jerawat, bisul, napas bau, sembelit, pusing, alergi, sakit kulit, biduran, migrain, dada panas, sesak napas, muntah-muntah, nggak bisa tidur, buang air besar sama buang air kecil terus menerus, haid sakit tidak teratur, keputihan, keluar nanah, dan lain-lain. Sinyal-sinyal tersebut diabaikan. Gitu loh. Ini yang jadi biang keroknya kadang-kadang, pusing sedikit. Aduh, ini gatel-gatel kenapa ya? Aduh, dadanya saksi, batuk. Biasa aja. Batuk nih karena kita ngerokok, masih tetap ngerokok. Sesek napas, karena ngerasa udah gas, asam lambungnya naik ke paru-paru, jadi sesek napas. Tapi, besok dibiarkan lagi. Akhirnya muncul, yaitu peringkat kedua. Kondisi kedua, timbul penyakit yang lebih serius, tekanan darah tinggi atau darah rendah, asam urat, rematik, kolesterol, kerusakan atau gagal ginjal, kencing manis, diabetes, ya. Terus liver, hepatitis, ya kan. Terus hiperplasia, endometrium atau endometriosis, ini penebalan dinding rahim. Ya, miom, kista, tumor rahim, ya, stroke, paralyze, ya, lupus, autoimun nih, ya, biasanya ke kulit, ya, batu empedu, batu ginjal, kencing batu, ambeien, wasir, hemoroid, kanker, ya, dan lain-lain, ya, muncul tuh. Timbul penyakit yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena penyakit yang ini dicuekin. Sinyal awal tubuh kita diabaikan. Nah, jadi pada saat kita merawat penyakit peringkat kedua atau kondisi berikutnya yang tadi lebih serius, itu akan berlaku kembali gejala peringkat pertama, yaitu kondisi awal jerawat, migrain, gatal, alergi, sembelit, bau mulut, muncul lagi. Nih yang sebelah kiri. Jadi kalau kita lagi ngurusin yang sebelah kanan, yang sebelah, kalau dia mau sembuh, dia muncul lagi yang sebelah kiri. Kalau enggak, ya dia naik lagi. Nah, jadi harusnya siklus terjadinya penyembuhan dari degeneratif menjadi kronis. Setelah itu masuk ke subakut. Dari subakut masuk ke akut, tapi ini akan timbul lagi gejala-gejala klinis yang tadi, yang dulu pernah dialamin, diabaikan, muncul lagi, tapi menjadi sebuah momok buat dia. Kok saya konsumsi obat herbal, nambah penyakit saya, padahal dulu pernah terjadi, tapi tidak dirasakan. Nah, ini akhirnya, alhamdulillah dia sehat. Nah, ini dia prosesnya, ya, penyembuhan. Seharusnya ya proses siklus kesehatan yang terjaga, awalnya kita sehat, ya, terus sakit nih akut, influenza, ya kan, sinyal-sinyal tubuh kita ini kita openin, kita peka terhadap sinyal tubuh kita, udah kita konsumsi obat herbal, ya kan, nah akhirnya kita alhamdulillah menjadi sehat lagi. Begitulah seterusnya. Akut, tekan menjadi sehat. Naik akut, tekan. Jadi hanya sakitnya ini di sinyal-sinyal sini saja. Gejala-gejalanya aja. Jangan sampai kita naik sampai ke subakut, kronis, apalagi degeneratif. Sehingga kita, waktu hidup kita bisa lebih lama, lebih sehat. Bisa ngelihat anak cucu kita nanti dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Terkadang sehat itu terlihat murah. Kenapa? Karena kita abaikan. Kalau ada gejala-gejala penyakit yang pada tubuh kita.
Namun kalau sudah sakit akan sangat mahal sekali ya. Nah, itu aja dari saya, presentasi saya mengenai herbalogi ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, sementara ini saya kembalikan ke Bos Lanang. Silakan Pak Bos Lanang. Oke, terima kasih Pak Maeda. Woi, mantap nih isi materinya. Gitu ya? Si semua ada ya. Ada, jadi alhamdulillah. Mak MSC gak ragu lagi. Jadi itu aturan-aturan minum produknya herbal sudah semua lengkap. Jadi bisa itu di-share ke grupnya masing-masing. Itu, nah ini kita akan lanjut. Berarti materinya udah habis ya Pak? Sudah habis, sudah habis. Jadi tinggal pertanyaan. Ini saya lihat lagi chatnya ini yang mana ya? Iya, di bawah Pak. Bawah ya. Ya, kita mulai dari atas saja. Saya stop sharing ya kalau gitu ya. Stop sharing aja Pak. Ya. Oke. Partisipannya turun nih jadi 40. Ada yang gini. Oh, sekarang 37, turun terus. Udah tuliskan kuota. Oh gitu. Udah ngerti kali ya. Oke. Oh, ini chat ada 37 ya. Iya. Ya, kita baca chatnya dari awal. Oke, ini tekan gambar, pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau yang kurang darah bagaimana Pak? Kan dianjurkan sama dokter minum teh manis. Nah, kurang darah itu ya, itu sebenarnya bukan teh manis. Teh manis itu penambah tenaga. Jadi gula itu memang tetap diperlukan dalam tubuh kita ya. Tapi porsinya tidak banyak karena itu menambah tenaga. Kalau untuk nambah darah itu dia harus banyak konsumsi zat besi misalnya, daging-daging itu zat besi ya kan, sehingga dia punya hemoglobin naik ya kan. Nah, zat besi ada di gamat. Zinc juga ada di gamat, kalsium ada di gamat. Ya, memang secara teoritis ada di gamat. Jadi bukannya saya melarang orang minum teh manis ya atau es teh manis, nggak melarang. Cuman jangan kebanyakan. Kenapa? Karena teh manis, es teh manis memicu asam lambung kita untuk naik dan juga memicu untuk menurunkan pH tubuh kita. Ya, jadi kalau misalnya supaya trombositnya naik, ini minum ini nih. Kemarin Bos Komang, ya kan, trombositnya turun, dia minum ini sama ini, naik langsung trombositnya, gitu. Ya, terus apa lagi? Bawahnya Pak, kehamilan. Kehamilan yang aman, semuanya obat herbal kita itu untuk orang hamil ya. Ini kehamilan apa? Oke, dari awal kehamilan berarti sudah hamil ya. Semua obat herbal kita itu kecuali manjavikan ya dan the green coffee itu yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Tolong catat ya. Semuanya obat herbal kita boleh dikonsumsi oleh ibu hamil kecuali 2, yaitu manjavikan sama green coffee. Kenapa? Karena manjavikan itu ada pinang, dia akan mengecilkan rahim. Rahimnya kecil sedangkan dia harus berkembang. Kan kontradiksi, ya. Otomatis kita larang. The green coffee lagi hamil, jangan diet. Ngapain diet lagi hamil? Nah, terus khusus untuk mahkota raya, ya.
Ini hanya boleh dikonsumsi setelah hamilnya lewat 4 bulan. Kenapa? Karena si Mahkota Raya ini isinya herbal panas semuanya. Karena kalau herbal panas semuanya pada saat dia masih zigot, ya belum terbentuk jabang bayinya, ditakutkan dia akan merusak, ya karena panas. Ya, akan panas. Nah, terus mahkota ya, catat ya. Gamat. Gamat ini bagus untuk saat dia hamil awal-awal. Karena dia akan menguatkan rahim, ya akan regenerasi sel anaknya akan jauh lebih sehat, lebih komplit, ya. Ini bagus. Tapi dia hanya boleh dikonsumsi maksimum masuk bulan ke-7 kehamilan. Tolong catat ya, masuk bulan ke-7 kehamilan. Ya. Kenapa? Kalau 8 dan 9 ya ditakutkan bayinya besar. Kemarin ada dari Aceh telepon saya, anggota MSI. Karena dia nggak tahu, dia bilang, dia secara ngomong sama saya, terus, Pak, saya harus operasi sesar, Pak. Gimana ya, Pak, nanti setelah operasi sesar, apa yang saya harus lakukan? Oh, konsumsi manjafikan. Saya tanya, kenapa operasi sesar? Ya, kemarin dicek, ini saya udah 9 bulan, ya, mau operasi sesar. Berat anak saya, bayi saya 5,2 kilogram. Ya, 5,2 kilogram. Kenapa? Ternyata dia tidak stop di bulan ke-7. Di bulan ke-9 pun dia masih konsumsi obat herbal gitu. Si gamat. Nah, jadi terduplikasi ininya cepat ya. Nah, terus ini Garti ya, Garti. Ini metabolisme. Ya, metabolisme kadang-kadang dipakai juga buat diet. Benar bisa buat diet ini. Artinya apa? Karena dia mempercepat, memperlancar proses metabolisme, ya kan? Apa yang dia makan itu nutrisinya kebuang. Apa yang dia makan, ibaratnya apa yang dimakan jadi tai. Apa yang dimakan jadi tai. Padahal ada yang ada di dalam. Nah, jabang bayi kan juga perlu makan. Jadi ini hanya boleh dikonsumsi sehari 1 saset maksimum. Kalau sedang hamil. Karena ini kita pakai sebagai antioksidan tingginya saja. Garciana, green tea, daun murbe. Hanya antioksidannya saja. Kalau batuk-batuk boleh minum ini sekali sehari. Kalau yang hamil. Oke, catat ya. Nih, terus yang lainnya bebas. Vitogreen bebas. Ya. Ini kalau minum ini anaknya akan jadi putih, tumbuh sehat. Ya, terus Biosimapro bebas, mau kapan aja, ya dosisnya berapa aja bebas. Zirantoblu juga bebas, setiap dia minum kasih. Kenapa? Karena dia meningkatkan pH tubuh dan juga ada antioksidan si ininya, siapa si daun sirsaknya. Gitu. Jadi itu yang untuk kehamilan, ya. Dosisnya, kenapa? Biar anaknya putih gimana, Pak? Anaknya putih, lahirnya putih, Vitogreen. Vitogreen ya? Iya, kulitnya akan kinclong. Paling nggak halus lah. Kalau bapaknya hitam, ibunya hitam, dia kulitnya halus, ya kan? Jika nggak berharap, misalnya bapaknya hitam, anaknya hitam, tapi kalau kakeknya putih, kemungkinan bisa putih juga. Kan itu genetika ya. Gitu. Genetika ya, Pak ya? Iya, terus ininya. Dosisnya udah belajar tadi ya, dari dosisnya dari mulai yang ringan ya. Terus apa lagi nih? Setelah KB minum majapikan lalu haid, Pak. Ini dari Nah, ini ya Pak, bolehkah mahkota diminum ibu menyusui? Boleh ya. Azizah Juwita ya. Setelah KB minum manjafikan lalu haid, tapi haidnya lebih dari seminggu, bahkan ada 2 bulan. Gimana ya Pak bagusnya? Dihentikan atau gimana? Nah, ini adalah salah satu proses detoksifikasi. Si manjafikan ini, ya, karena dia buat organ kewanitaan, sangat mempengaruhi hormonal.
ya. Saran saya dikombinasikan dengan ini, dipadu-padankan dengan ini akan banyak keluarnya sebanyak-banyaknya, ya kan? Kenapa? Bisa jadi pada saat dia KB, apalagi dia KB-nya KB suntik, ya, itu hormonnya rada ngaco, ya kan? Sehingga bisa jadi sistem hormonalnya itu diperbaikin. Jadi ada kalanya kemarin selama 2 bulan itu mens terus, ya, gitu loh. Tapi kita tahu bahwa itu penyakit, ya kan? Jadi walaupun dia mens, dia masih tetap bisa sholat, gitu, ya. Nah, jadi menurut saya, ya, kalau tinggal bertanya sama pasiennya, menurut Mbak atau Ibu nyaman nggak? Nggak nyaman, kurangin dosisnya, manjafikannya dikurangin. Ya, gitu. Terus ini Mbak Seli. Mbak Seli. Ya. Obat herbal agar tensi darah terlalu tinggi bisa turun walaupun secara perlahan. Konsumsi 2 ini, nurunin apa? Nurunin darah. Jadi dua-duanya dikonsumsi, ya. Bukan ini aja. Kadang-kadang, oh saya mau ngurunin pakai ini aja, gitu. Nggak turun pakai ini. Nggak turun lagi, ya, pakai ini, Garti. Gitu. Yang saya bilang tadi bersinergi, ya. Di satu sisi memang begitulah adanya konsep herbalogi, ya. Kalau di China itu lebih parah lagi. Di China itu bisa sampai 10, 12, 15 komponen obat si Simplicia herbal dijadikan satu. Diaduk, ya kan, diekstrak, diaduk. Nah, itu bisa dijadikan butiran-butiran kayak apa? Tapel gitu, diminum langsung, pahitnya luar biasa, atau diminum. Itu komposisinya banyak. Biasanya kalau obat Cina itu kasih komposisi nggak kurang dari 10. Nah, kalau kita Indonesia biasanya sekitar 4, maksimum 6 isinya gitu. Kurang menurut saya, karena saya belajar traditional Chinese medicine, semakin banyak semakin bagus, tapi dosisnya harus dimainkan, artinya diatur, ya. Sedang ini Adul Nong Ega. Nah, ini menyambung dari pertanyaannya yang di atasnya Seli, Pak. Ya, niatnya habis KB langsung hamil, tapi karena haidnya kelamaan jadi takut minum, karena katanya manjafikan nggak bisa buat program hamil. Nah, ini jadi karena biasanya kita harus lihat dulu historinya si pasien ini. Dulu ada nggak historinya dia tidak haid lama? Karena ada testimoni minum Garti atau manjafikan yang dulu dia KB nggak haid-haid, begitu itu hormonnya berubah baik, justru dia akan keluar haidnya banyak sehingga terhindar dari endometriosis itu, penebalan dinding rahim. Kan sebenarnya kan kalau mens itu kan dinding rahim yang luruh. Dinding rahim itu kan isinya darah, itu luruh keluar gitu loh, luruh keluar. Nah, prosesnya itu kalau dia banyak, ya dia masih terus meluruhkan diri itu darahnya, sehingga prosesnya memang cukup lama gitu. Ya. Jadi program hamil justru pakai manjafikan, ya. Pak, kalau nggak haid sudah 4 bulan, minum manjafikan, umur 45 tahun, ya boleh, ya, justru disarankan. Kalau diabetes, merasakan segit-segit berdenyut daerah kaki, badan yang bagus, minum apa Pak? Diabetes, Biosimapro, Gamat, dan Zirantoblu. Ini biasanya awal-awal, kenapa? Sirkulasi darahnya nggak lancar, karena darahnya kental, kayak karamel, ya, sehingga dia tidak lancar. Gitu. Oke. Konsumsi Gamat Simapro, pengobatan bersamaan, bersinergi, ya, nggak usah pakai jeda.
Terus bau badan, ya bau badan. Nah, bau badan itu minum Biosimapro sama Vitogreen, ya. Oke, ini 2, ya. Terus kalau boleh ditambahkan dengan Zyranto Blue supaya pH-nya itu tubuh kita tinggi dan kulitnya bagus, kulitnya bagus sehingga tidak mengeluarkan bau. Awalnya konsumsi ini pasti tambah bau. Ya, pasti tambah bau. Konsumsi ini pasti tambah bau. Awalnya. Itu adalah proses detoksifikasinya. Jadi kembali lagi, rencananya mau bikin badannya wangi, kok saya tambah bau, Pak? Itu proses nanti baru wangi gitu, ya. Nah, kalau ketiak hitam dia lebih banyak ke kosmetik, ya. Ini dulu Pak, yang Puji Lestari Pak. Kanker tumor sudah pecah, terapi bagus bagaimana Pak? Diangkat kemo. Nah, saran saya jangan kemo, ya, jangan kemo, pakai Gamat, Biosimapro dan Zyranto Blue. Itu akan mempercepat. Nah, sama ini, sama Garti, ya, akan mempercepat proses pengeluaran racun yang ada di dalam tumor atau kanker tersebut. Ya, jadi saran saya jangan kemo. Ya, kenapa? Karena ada kemarin pasien dari MSI juga kemo, nggak kuat kemonya, meninggal gara-gara kemo. Gitu. Ya, terus ketiak hitam kosmetik, asam lambung, naik asam lambungnya Pak. Nah, ya. Jadi kalau dia ada bakat asam lambung, selalu nih ya, apapun konsumsi obat herbal kita, dia punya bakat asam lambung. Ciri-ciri orang yang asam lambungnya tinggi adalah orang itu suka stres, ya, suka stres, maka konsumsi dulu Biosimapro. 2 tetes cukup. Insya Allah asam lambungnya ternetralisir, silakan konsumsi yang lain, gitu ya. Terus salah makan obat kimia, jantungnya jadi ada sumbatan cairan. Kasih terapi apa Pak? Nah, untuk melancarkan sirkulasi darah, itu pakai Biosimapro sama Gamat, ya. Biosimapro sama Gamat. Terus sabun bambu, saya nggak bisa ngomong itu. Asam lambung itu udah benar. Kan Simapro pahit Pak, kalau langsung ditetes ke mulut mah di bawah lidah nggak akan berasa. Kolesterol tinggi, darah tinggi, sama Biosimapro Gamat sama Zyranto Blue. Bisa diletak di etalase apotek, boleh. Ya nggak tahu nih kalau Nina ya, saya nggak tahu karena seharusnya sih kita langsung direct selling ya. Tapi kalau emang ditaruh di etalase sidak Badan POM, ada POM TR-nya nggak masalah. Kita kan ada izin edarnya gitu ya. Cuman sebaiknya itu direct selling ya. Terus apa lagi ya? Yang Henny Pak, kalau kolesterol tinggi serta darah tinggi dan asam urat baiknya minum apa Pak? Biosimapro Gamat sama Zyranto Blue. Terus saraf mata. Hah? Ini yang dari Kota Baru. Kalau Simapro kalau sakit gigi kok giginya jadi berlubang ya Pak? Padahal sebelumnya tidak berlubang. Jadi itu karang giginya yang copot Pak. Karang giginya yang copot. Jadi dia berlubang karang giginya. Jadi hati-hati memang. Jangan yang saya sampaikan tadi, kalau bisa jangan sering-sering, sebulan sekali, ya kan. Tapi kalau memang sudah dalam kondisi awal giginya bagus, itu nggak akan masalah. Dia akan berlubang, karang giginya keluar, copot, ya gitu. Nah ini nanya produk MSI itu bisa diletakkan di etalase apotek nggak Pak? Boleh, bisa. Ya, kalau ada sidak BP POM nggak jadi masalah kan Pak? Ya kan ada izin edarnya kita. Iya. Nah, Badan POM juga akan bisa ngecek, ini izin edarnya bener ada. Gitu.
Oh gitu, oke. Nah di bawahnya Pak, hipertiroid. Bagusnya konsumsi apa Pak? Gamat Biosimapro. Gamat dengan Biosimapro ya? Sama Zirantoblu. Itu hipertiroid itu karena ada terlalu banyaknya radikal bebas di kelenjar tiroidnya, jadi bengkak. Ya. Terus Pak Diana, Pak, orang tua saya saraf matanya kena yang menyebabkan mata sebelah kirinya sering kedip-kedip, mengecil. Obat apa yang cocok Pak untuk memulihkan? kalau saraf Biosimapro sama Gamat. Itu diminum apa ada di tetes enggak ya? Enggak, jangan ditetes. Mata itu hanya pabriknya spesial. Spesial ya? Iya. Manjavikan, memperlambat menopause, insya Allah bisa. Bisa ya? Hista, ini Siti Fatimah ya, Dora. Iya. Dia ada kasus. Pak, ini ada kasus ibu saya operasi kista 3 kali. Ya. Pada operasi pertama dan kedua aman-aman saja. Tetapi setelah operasi ketiga, perut ibu saya jadi membesar, Pak. Ditanya ke dokter, katanya itu lemak yang menimbun. Itu sebenarnya kenapa ya, Pak? Dan produk MSI, apa yang bisa konsumsi buat mengecilkan perut ibu saya? Ini bisa jadi, ini ibunya ada keloid, ya kan? Keloid, tapi keloidnya di dalam. Jadi dia membesar perutnya. Dan juga pola makannya juga nggak dirubah. Harusnya kan harus dihindari lemak, ya kan? Ini pasca operasinya, makannya jadi banyak, gitu ya. Terus, bagaimana supaya untuk ngecilin perutnya? Ya dietnya pakai Garti sama The Green Coffee, gitu. Ya, cuman again pola makannya harus dirubah ya. Ini mohon maaf ya, ini udah 5.18, 5.19, mungkin nanti saya sudahi 5.30 maksimum, karena saya belum sholat asar ini Pak Alam. Ya. Iya. Terus lanjut, ini lagi dikit. Untuk penyakit kelainan saraf sejak lahir bagusnya pakai produk MSI yang mana Pak? Itu Gamat, Biosimapro, sama ini. Usianya 3 tahun, Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau 3 tahun udah boleh pakai madu. Ya. Cerhat, Gamat, Biosimapro. Ya. Gamatnya boleh digerus. Biosimapronya boleh diteteskan ke dalam air, dicampur sama gamat, diminumkan. Ya, gitu. Kasih madunya langsung juga boleh sekaligus. Supaya enaknya. Terus mana lagi nih? Ini kalau tulang lutut sakit terus, bengkak, konsumsi apa Pak? Itu osteoartritis namanya. Ya, osteoartritis itu Biosimapro, Gamat, dan Zirantoblu. Kenapa? Karena osteoartritis itu biasanya karena ada inflamasi, ada infeksi. Ya, otomatis harus dilawan dengan obat herbal antioksidan tinggi. Oke. Nah ini dari Lisa. Pak, kalau sakit di bagian punggung kiri sampai pundak sebelah kiri, terus ke kepala sebelah kiri, sarannya minum apa Pak? Nah itu biasanya asam lambungnya terlalu eksesif, terlalu banyak. Ya, untuk asam lambung, ya Gamat dan Biosimapro kembali lagi sama Zirantoblu. Oke. Pinggang yang sering sakit apa ya Pak? Ya bisa jadi karena ototnya, ya bisa jadi atau organ yang ada di dalam bagian pinggang tersebut. Biasanya itu ginjal, ya. Tapi kalau ginjal pola makannya nggak terlalu parah sih nggak masalah. Tapi biasanya ototnya. Nah ototnya itu pakai Vitogreen bisa, ya. Juga pakai Biosimapro juga boleh, gitu. Ya. Atau Garti juga bisa, ya. Itu akan atau Manjavikan juga boleh, ya. Manjavikan karena dia melemaskan otot, ya. Untuk vertigo?
Vertigo udah kita sampaikan tadi, ya kan, Biosimapro sama Gamat karena lambungnya yang bermasalah, asam lambungnya. Insomnia kasih apa, Pak? Mahkota kopi. Ya. Mahkota kopi Mahkota Raya, ya. Bau mulut, kumur-kumur pakai Biosimapro. Nah, ini polip ini, Pak, yang di atasnya bau mulut. Polip, infeksi, ya. Ya, minum propolis boleh. Antioksidan tinggi, Zyranto Blue, Gamat sama Biosimapro. Ya, ini alhamdulillah ada kok beberapa testimoninya polip. Mau polip hidung maupun polip yang ada di vagina. Kalau polip yang di vagina itu harus pakai manjafikan, ya. Tambahannya. Oke, mungkin kita kalau yang si Emi ini kayaknya udah terjawab ini. Udah, ya. Kalau si Angel ini penanganan amandel biar bisa ke kurangan normal. Ya, itu amandel itu gara-gara bakteri, virus mau masuk ke dalam tubuhnya ditahan sama amandel. Jadi harus dibuang si bakteri sama ininya pakai Biosimapro dan Gamat. Sama Zyranto Blue, naikin pH-nya, ya. Oke. Nah ini, ibu saya sakit mata, matanya merah, dan kalau kena sinar sakit, Pak. Minum apa, Pak? Dikembalikan aja saraf matanya, diperbaiki saraf matanya, yaitu pakai Biosimapro sama Gamat. Ya, gitu. Oke, kayaknya udah habis sih. Plus lagi harus ke dokter mata ya, gitu. Oh gitu ya. Cerhat dan propolis kenapa sekarang jadi langka? Nah, itu tugasnya Bos Lanang untuk bicara sama manajemen. Cerhat kita udah ready loh, Bos. Propolis pun kita udah punya, udah jadi yang namanya. Jadi Bos Daud udah menugaskan saya untuk bikin yang namanya Le Prime. Karena L Prima kan discontinue. Sekarang Le Prime itu sudah ada izin edarnya, botolnya udah bagus. Nanti mungkin saya coba presentasikan kepada founder dan para Royal Crown untuk minta approval kan, dan manajemen termasuk untuk approval gitu. Itu udah pernah saya submit. Nah kalau Cerhat, lagi satu demen di IG bertanya kalau sakit jantung bagusnya minum apa? Sakit jantung, jantungnya kenapa? Kalau terjadi penyumbatan dia pakai Gamat dan Biosimapro. Tapi kalau lemah jantung dia konsumsi zat yang ada kaliumnya. Kaliumnya itu bisa diambil dari pisang dan natrium. Jadi garam, sedikit garam, banyak pisang. Nah, pisang yang sudah ada bintik hitamnya, ya sudah ada bintik hitamnya sehingga kaliumnya sudah tinggi. Tapi kalau pisang yang masih kuning, hijau, yang belum ada bintik hitamnya itu belum timbul kaliumnya, ya. Jadi makan pisang sehari 1 atau 2 atau 3 itu bagus buat jantung. Selain olahraga ya. Oke. Mungkin semuanya sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sebelum kita tutup, ini kayaknya biar terbuka semua, kita foto bersama dulu. Oke, kalau foto muncul. Biasanya muncul, Pak. Itu kita muncul. Iya. Kasih tahu foto gitu ya. Ayo berfoto Pak gitu. Tuhnya tuh. Ayo semuanya buka videonya. Kita foto bersama dulu. Ayo foto. Ayo foto. Siap-siap. Bersama gitu kan. Enter. Foto bersama. Nah, muncul. Kalau kita ketemu di gedung, tapi ketemunya di laptop. Oke. Sip. Gelapnya ya. Tunggu Pak, saya nyalain dulu nih lampu saya biar terang. Nah, muncul muka saya. Oke, tangannya. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali. Ulang. Lagi. Oke, siap. Tangannya. 1, 2, 3.
Oke, gaya bebas. Mana gayanya Mak Tika? Bingung buat gaya kayaknya. Ini Royal Crown bingung buat gaya tahun 2020. Oke, 1, 2, 3. Ya. Lagi sekali. Oke. Lagi sekali sebelum kita tutup. Siap? Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat semua. Ya, Hari tangan. ini super dahsyat. Nanti yang belum nonton bisa dilihat karena saya udah rekam semua. Terus tadi saya juga sudah siaran langsung di IG. Nanti saya share lagi di IG dan kalau yang mau download silakan downloadnya nanti di YouTube channel MSI TV Channel. Gitu lah. Jadi teman-teman share semua. Artinya apa? Materi ini sangat bermanfaat. Gimana caranya konsumsi? Kita berterima kasih kepada Pak Maheda udah meluangkan waktu sore hari ini. Dan kita akan buat lagi acara-acara yang lebih dahsyat lagi dari produk-produknya Pak Maheda. Produk apa yang kira-kira nantinya kalau teman-teman minta, Pak? Kita terus terang lagi bikin namanya produk Matarang untuk mata, herbal buat mata. Oh gitu ya. Herbal buat mata. Iya. Tapi nanti selanjutnya saya mungkin meminta untuk gini Pak, untuk semua produk yang Pak punya nanti saya rekam, ya. Gitu kan. Jadi saya share ke seluruh IG, Facebook, dan yang mau download videonya tinggal ambil di YouTube, gitu kan. Jadi biar ketemu dengan orang ini lagi mengulas itu aja, kan itu. Iya, betul. Jadi biar sekali aja nanti mungkin saya show-nya dengan Pak Maheda mungkin hanya teman-teman menyampaikan pertanyaan, saya yang akan menyampaikan ke Pak Maheda. Tinggal mungkin saya show dengan Zoom berdua dengan Pak Maheda. Pertanyaan silakan WA ke saya yang akan sampaikan ke Pak Maheda dan itu pun secara langsung nanti saya berdua. Siap. Jadi siap-siap semua pokoknya walaupun kita tidak bisa ketemu tapi talk show terus ada. Kita harus tetap semangat di MSI. Bagaimanapun MSI bisa merubah segala-galanya. Go Royal Crown! Bisa. Yes. Yes, terima kasih buat semua. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tungkare. Makasih. Makasih ya. Assalamualaikum. Makasih Pak Lana. Terima kasih. Yang masih mau ngobrol-ngobrol, monggo sama timnya atau saya kasih fasilitas dulu gratis. Ini udah pada sholat belum?